Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Krisdiana. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, hari ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan sistem persyarafan. Pertama, kita akan masuk ke tahapan prainteraksi. Di tahapan prainteraksi ini, yang pertama dilakukan adalah membaca catatan keperawatan atau catatan medis. Kemudian yang kedua, menentukan tindakan yang akan dilakukan. Ketiga itu eksplorasi diri. Kemudian yang keempat adalah mempersiapkan alat. Persiapan alat di sini ada 4 buah alat yang kita gunakan. Yang pertama ada reflex hammer, kemudian ada tong spatel, ketiga pen light, dan yang terakhir kita menggunakan aromaterapi seperti minyak kayu putih. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap orientasi. Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Ria Krisdiana, saya perawat yang bertugas pada sore hari ini. Benarkah ini dengan Ibu Desti Lara yang beralamat di Kenanga? Iya. Baiklah Ibu, hari ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan sistem persarapan kepada Ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tindakan ini akan membutuhkan waktu selama 10-15 menit. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Baiklah Ibu, apakah Ibu bersedia? Iya. Baiklah, selanjutnya kita mendekatkan alat dengan pasien, kemudian menjaga privasi atau menggunakan sampiran. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap kerja. Yang pertama dilakukan adalah mencuci tangan 6 langkah. Kemudian kita melakukan anamnesis seperti ini. Maaf Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu ada keluhan seperti sakit kepala, vertigo, atau mual muntah? Mual sedikit. Baiklah. Sebelumnya apakah Ibu pernah merokok atau minum minuman berkafein? Tidak. Atau minum obat-obatan tanpa resep dokter, obat warung? Kadang minum obat warung. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan sistem persarafan meliputi beberapa pemeriksaan yang meliputi pengkajian tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan pendekatan secara kuantitatif ataupun kualitatif. Mengkaji tingkat kesadaran secara kualitatif meliputi yang pertama kompos mentis. Ini di keadaan di mana pasien bereaksi secara spontan dan adekuat. Kemudian delirium, ini keadaan di mana pasien tampak gaduh, gelisah, atau kacau. Selanjutnya yang ketiga somnolen, yaitu keadaan di mana pasien mengantuk, dapat pulih penuh dengan jika dirangsang. Selanjutnya yaitu stupor, kondisi pasien di mana penderita merasakan kantuk yang sangat dalam dan masih dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat, namun kesadarannya segera menurun lagi. Selanjutnya koma ringan. Koma ringan ini kondisi di mana pasien tidak ada respon terhadap rangsangan verbal, hanya terhadap rangsangan nyeri berupa gerakan. Kemudian adalah selanjutnya koma yang dalam. Ini kondisi di mana tidak ada gerakan pasien secara spontan meskipun dengan rangsangan nyeri atau dengan rangsangan verbal. Baiklah, selanjutnya kita akan mengkaji tingkat kesadaran secara kuantitatif. Yang pertama kita akan melakukan mengkaji respon verbal klien, di mana respon verbal ini terdapat 5 skor. Skor 1 itu didapatkan jika pasien tidak berespon sama sekali. Kemudian skor 2 ini didapatkan jika suara merespon dengan suara yang tidak jelas. Skor 3 didapatkan jika pasien merespon dengan suara atau kata-kata yang tidak teratur. Skor keempat didapatkan jika pasien berbicara dengan membingungkan. Kemudian skor kelima ini didapatkan jika pasien menjawab dengan benar atau berorientasi dengan baik. Selanjutnya kita akan mengkaji respon mata klien. Respon mata klien ini terdapat 4 skor, di mana skor
skor 1 ini didapatkan jika pasien tidak berespon sama sekali. Kemudian skor 2 didapatkan jika pasien merespon dengan nyeri dengan menggunakan nyeri supraorbita. Kemudian skor ketiga didapatkan jika pasien merespon dengan suara atau perintah. Kemudian skor keempat didapatkan jika pasien membuka mata secara spontan. Selanjutnya kita akan mengkaji respon motorik pasien, di mana respon motorik ini terdapat 6 skor. Skor 1 didapatkan jika pasien tidak bereaksi sama sekali. Kemudian skor 2 didapatkan menggunakan tindakan ekstensi abnormal. Selanjutnya skor 3 ini didapatkan saat pasien melakukan gerakan fleksi abnormal. Selanjutnya skor 4 didapatkan jika pasien bereaksi menghindar. Kemudian skor 5 didapatkan jika pasien melokalisir nyeri yang diberikan. Selanjutnya skor 6 didapatkan jika pasien mengikuti perintah. Selanjutnya kita akan mengkaji pemeriksaan fungsi kortikal luhur pada pasien menggunakan skala mini mental. Baiklah Ibu, bolehkah saya bertanya kepada Ibu? Boleh. Ibu hari ini hari apa ya? Hari Selasa. Tahun berapa? 2020. Tanggalnya? 25. Baiklah. Apabila pasien menjawab dengan benar, mendapatkan nilai 5. Kemudian selanjutnya kita akan menanyakan tentang keadaan di mana pasien berada sekarang. Baiklah Ibu, apakah Ibu tahu Ibu sekarang berada di mana? Di rumah. Ibu berasal dari mana? Dari Kenanga. Kabupaten? Abang. Provinsi? Selanjutnya jika pasien menjawab dengan benar, berarti pasien mendapatkan nilai 5. Selanjutnya yaitu menyebutkan 3 buah benda. Setiap 1 detik pasien disuruh mengulang ketiga benda tersebut. Baiklah Ibu, saya akan menyebutkan 3 buah benda, kemudian nanti Ibu mengulangi setiap 1 detik ya. Pensil, buku, minyak kayu putih. Nilai 1 untuk setiap benda yang dapat disebutkan dengan benar. Kemudian ulangi sampai pasien dapat menyebutkan dengan benar dan catat jumlah skornya. Baiklah Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan kembali apa yang saya sebutkan tadi? Bisa. Pensil, buku, minyak kayu putih. Baiklah, berarti nilainya 3. Selanjutnya meminta pasien mengeja secara terbalik. Baiklah Ibu, Ibu eja secara terbalik nanti ya. Yang pertama kita eja secara benar dulu ya. M-A-S-A-K. Masak. Kemudian K-A-S-A-M. Kasam. baiklah, selanjutnya kita akan mengingat kembali ya Bu. Ya. Tolong Ibu sebutkan 3 benda yang sudah saya sebutkan tadi. Pensil, buku, sama minyak kayu putih. Baiklah, jika pasien menyebutnya dengan benar berarti nilainya 3. Baiklah, selanjutnya kita akan menyuruh pasien menyebut nama benda yang yang akan ditunjukkan. Ini apa Ibu? Buku, Ini minyak kayu putih. Kertas. selanjutnya pasien disuruh mengulang kata-kata. Jika saya bilang sebuah kata-kata, Ibu ulang ya. Namun, bila. Baiklah, selanjutnya pasien disuruh melakukan perintah.
seperti ambil kertas ini, kemudian lipat menjadi 2. Setelah itu letakkan di samping ibu. Baiklah, selanjutnya pasien disuruh melakukan perintah. Selanjutnya pejamkan mata ibu. Jika pasien melakukan perintah berarti nilainya 1. Kemudian selanjutnya pasien disuruh menulis. Jika pasien menulis dengan spontan nilainya 1. Selanjutnya jika pasien disuruh menggambar dan melakukan dengan benar berarti nilainya juga 1. Selanjutnya kita akan mengkaji rangsangan Menningens. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk dengan tangan pemeriksa ditempatkan di bawah kepala pasien, ibu. Selanjutnya kepala difleksi dan diusahakan dagu mencapai ke dada. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Kernigstein, di mana tindakan ini dilakukan seperti memfleksikan pasien pada persendian panggul sampai membuat sudut 90 derajat dan tungkai bawah diekstensikan pada persendian lutut seperti ini, Ibu. Biasanya ekstensi dapat mencapai sudut 135 derajat. Kernigstein positif bila terdapat tahanan sebelum tercapai sudut 135 derajat. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Lassigstein, di mana pasien diminta untuk berbaring lurus, kemudian satu tungkai diangkat lurus seperti ini, kemudian dibengkokkan pada persendian panggulnya. Normalnya dapat mencapai sudut 70 derajat. Bila terdapat tahanan pada kaki satunya sebelum mencapai sudut 70 derajat, maka Lassigstein positif. Selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 1. Seperti ini. Ya Bu, tangannya diletakkan di atas kepala pasien. Kemudian fleksikan kepala dengan dagu dekat dengan dada. Jika terdapat tahanan pada kaki berarti Brudzinski 1 positif. Selanjutnya kita akan melakukan mengkaji saraf kranial. Pada yang pertama yaitu nervus olfactorius dengan menggunakan aromaterapi seperti minyak kayu putih atau bau-bauan yang sudah dikenal oleh pasien. Selanjutnya mendekatkan motonya pada pasien. Bu, ini bau apa ya? Minyak kayu putih. Jika pasien menyebutkan dengan benar, berarti sistem olfaktoriusnya normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus opticus. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan ketajaman penglihatan, lapang pandang, pemeriksaan fundus, dan pengenalan warna. Tes pengenalan warna dilakukan menggunakan Stilling in Ishihara test card. Sedangkan pemeriksaan fundus menggunakan alat yaitu funduskopi. Untuk tes ketajaman penglihatan kita menggunakan Snellen chart dan pasien dengan posisi berdiri atau duduk dengan jarak 6 meter. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta pasien untuk menyebutkan huruf atau angka yang ditunjuk sesuai dengan standar Snellen chart. Yang kedua kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan ini dilakukan dengan perimeter atau kampimeter dan tes konfrontasi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus oculomotoris, nervus trochlearis, dan nervus abducens. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan terhadap pupil,
dan pergerakan bola mata. Ini pada pemeriksaan ini kita akan menggunakan pen light. Pada pemeriksaan pupil dilakukan dengan membandingkan kedua pupil kiri dan pupil kanan, seperti bentuk, ukuran. Normalnya memiliki bentuk yang sama atau simetris dengan diameter 2-4 mm. Selain itu diberi rangsang cahaya pada salah satu mata, kemudian memperhatikan respon pupil mata. Normalnya pupil mata akan miosis atau mengecil. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan pergerakan bola mata. Pemeriksaan ini dilakukan dengan posisi pemeriksaan dan pasien berdiri berhadapan. Pasien kemudian diarahkan untuk mengikuti tangan pemeriksa dengan pergerakan bola mata tanpa disertai oleh pergerakan leher pasien. Ibu tolong ikuti bendanya saja, tapi lehernya tidak bisa bergerak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus trigeminus. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan sensoris dan motorik. Pada pemeriksaan sensoris dilakukan dengan meminta pasien menutup mata. Kemudian pemeriksa mengoleskan kapas pada salah satu sisi wajahnya. Kemudian tanyakan pada pasien apa yang dirasakan. Normalnya pasien dapat mengenali jenis sentuhan. Tolong tutup matanya. Ini yang ibu rasakan benda tumpul atau benda tajam? Tumpul. Baiklah. Selanjutnya pemeriksaan motorik. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meminta pasien mengunyah. Kemudian pemeriksa melakukan palpasi pada area otot masseter. Perhatikan dan rasakan pergerakan otot masseter saat mengunyah. Ibu tolong mengunyah ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus facialis. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan motorik dan sensoris. Fungsi sensoris dengan memeriksa fungsi pengecapan 2/3 anterior lidah, dan motorik dilakukan dengan memeriksa ekspresi wajah. Yang pertama, minta pasien untuk mengikuti perintah pemeriksa secara bergantian. Seperti ini. Ibu tolong tutup matanya dengan kuat. Kemudian tersenyum lebar. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus vestibulotrochlearis. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan dua nervus, yaitu nervus vestibularis dan nervus cochlearis. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan daya pendengaran dan keseimbangan. Pemeriksaan daya pendengaran dilakukan dengan cara melakukan tes Rhine, tes Weber, dan tes Wabash. Berikut langkah pemeriksaan daya pendengarannya. Yang pertama, tes Rhine ini dilakukan dengan menggunakan garpu tala dan bertujuan membandingkan hantaran udara dan tulang pada satu telinga. Kemudian tes Weber. Tes Weber ini bertujuan membandingkan hantaran tulang antara kedua telinga pasien dengan menggunakan garpu tala. Yang ketiga, tes Wabash. Pemeriksaan ini bertujuan membandingkan daya transport melalui tulang mastoid antara pemeriksa dengan pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Pemeriksaan nervus glossopharyngeus dan nervus vagus ini dilakukan bersamaan dengan cara meminta pasien untuk menelan air. Kemudian perhatikan adanya keluhan tersedak dan amati pergerakan area leher saat menelan. Kemudian minta pasien membuka mulut
dan ucapkan kata A. Perhatikan posisi uvula. Normalnya tampak simetris, berada di tengah. Dengarkan suara pasien saat berbicara. Bila terdengar serak, dicurigai adanya perse nervus vagus unilateral. Minta pasien membuka mulut, lalu periksa menyentuh uvula menggunakan spatel dan perhatikan reaksi pasien. Ini dilakukan untuk menilai rangsang muntah. Selanjutnya, pada pemeriksaan nervus glossopharyngeus dilakukan pemeriksaan pengecapan 1/3 posterior lidah menggunakan zat yang terasa pahit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus accessorius. Pemeriksaan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu perhatikan posisi leher pasien. Normalnya wajah pasien tampak simetris, tengah tubuh dengan posisi dagu ke arah bawah. Seperti ini. Pada kondisi kelainan torticollis, tampak kepalanya miring, wajah menoleh ke salah satu sisi dan dagu sedikit terangkat. Kemudian pemeriksaan menjelaskan pada pasien untuk menoleh ke arah kiri dan ke kanan secara bergantian dengan diikuti pergerakan leher. Pergerakan ini dilakukan dengan cara pemeriksa mengacungkan jari, kemudian meminta pasien mengikuti tangan tersebut dengan pergerakan leher. Tolong duduk. Pemeriksa menjelaskan pada pasien untuk menoleh ke kiri dan ke kanan secara bergantian dengan diikuti pergerakan leher. Pergerakan ini dilakukan dengan cara pemeriksa mengajukan jari tangan, kemudian meminta pasien mengikuti tangan tersebut dengan pergerakan leher. Bu, ikuti lehernya. Selanjutnya, pemeriksa menekan bahu pasien ke arah bawah dan meminta pasien untuk melawan ke arah atas. Bu, jika saya tekan ke bawah, Ibu lawan ke atas ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus hypoglossus. Pasien diminta menjulurkan lidah, kemudian perhatikan posisi lidah. Pada keadaan normal, lidah berada di tengah, dan bila tampak condong ke salah satu sisi tubuh, menandakan adanya kelumpuhan. Pada kondisi lumpuh, lidah akan condong ke arah sisi yang mengalami kelumpuhan. Bu, tolong menjulurkan lidahnya. Kemudian kita akan mengkaji sistem motorik. Pemeriksaan sistem motorik meliputi pemeriksaan pergerakan, kekuatan, tonus, refleks fisiologis, dan refleks patologis. Pemeriksaan refleks terbagi menjadi dua, yaitu refleks dalam dan refleks superficial. Refleks superficial timbul akibat berkontraksinya otot yang ada di bawah atau di sekitar area yang dirangsang. Contohnya refleks dinding perut superficial, cremaster, kornea, dan anus superficial. Selanjutnya, pada refleks dalam ini timbul oleh regangan otot yang disebabkan oleh rangsangan dan sebagai jawabannya berkontraksi. Contoh refleks dalam yaitu refleks tricep, bicep, patella, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mengkaji sistem sensoris. Pemeriksaan sensoris ini meliputi ekstraseptif superficial, proprioseptif atau dalam, dan introseptif visceral, kemudian khusus atau saraf kranial, dan sematostesia atau luhur. Pada pemeriksaan eksteroseptif atau superficial, yang pertama dilakukan adalah menguji rasa raba dengan menggunakan kapas atau kertas, lalu sentuhkan pada kulit dan tanyakan pada pasien apakah dapat merasakan atau tidak. Bisa merasakannya. Kemudian menggunakan rasa nyeri dengan menggunakan ujung jarum
atau peniti, lakukan tusukan ringan ke kulit. Tanyakan pada pasien apakah dapat merasakan atau tidak. Bisa merasakannya, Bu? Selanjutnya, rasa suhu dengan sentuhkan tabung yang berisi air panas atau dingin ke kulit pasien. Tanyakan pada pasien apakah dapat merasakan atau tidak. Kemudian pada pemeriksaan proprioseptif atau dalam, rasa gerak dengan cara menggerakkan bagian tubuh pasien, dan kemudian pemeriksa menanyakan apakah pasien dapat merasakannya atau tidak. Kemudian rasa sikap dengan cara menggerakkan jari pasien secara pasif, kemudian tanyakan apakah pasien dapat merasakan atau tidak sikap atau posisi gerakan yang dilakukan oleh pemeriksa. Kemudian rasa getar dengan cara menggunakan garpu tala yang digetarkan kemudian diletakkan pada ibu jari kaki. Keempat, rasa tekan dengan cara menekan jari atau benda tumpul pada kulit pasien, lalu tanyakan apakah pasien dapat merasakannya atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah nyeri dalam, dilakukan dengan cara menekan otot lengan atas, lengan bawah, paha, betis, dan tendon. Tanyakan pada pasien apakah ia merasakannya atau tidak. Selanjutnya kita akan masuk pada tahapan terminasi. Pada tahapan ini kita informasikan pada pasien mengenai hasil yang pemeriksaan yang telah dilakukan. Baiklah Ibu, tindakan pemeriksaan sistem persarapannya sudah selesai saya lakukan dan semuanya normal. Bagaimana perasaan Ibu? Baiklah Ibu, nanti saya akan kembali lagi untuk pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Selamat sore Ibu. Iya, sore. Kemudian setelah mengakhiri dengan baik, kita cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita melakukan dokumentasi seperti nama, umur pasien, dan alamat. Kemudian diagnosis keperawatannya. Setelah itu tindakan keperawatan yang akan dilakukan, respon pasien, evaluasi hasil tindakan atau temuan saat melakukan tindakan. Selanjutnya tanggal dan jam pelaksanaan. Yang terakhir adalah nama dan tanda tangan perawat. Baiklah, sekian video dari saya tentang pemeriksaan sistem persarapan. Mohon maaf jika ada kesalahan karena masih dalam tahapan belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.